Kita mulai aja diskusinya. Langsung ke dari kesimpulan ke isi atau langsung kesimpulan atau gimana? Dari universal ke partikular atau gimana? Dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Yang belum masuk Pak Soyus, Bu Umbun, Pak Imawan. Pak Horizon nanti mohon dibantu ya Pak ya untuk bikin minute meetingnya ya, minute diskusi. Oh iya Pak, mudah-mudahan bisa nangkap nih Pak, pelajaran susah ini Pak. Yalah, itu rangkumannya udah bisa tuh. Setelah dibaca lagi, itu. setelah dibaca Pak, ternyata saya nggak ngerti dengan apa yang saya tulis sendiri. Iya Pak, nanti ditulis minutes of momnya nanti saya coba ini. Aduh. Kertas, ada kertas nggak? Kertas. Diskusinya harus pakai evidence katanya. Videonya harus di store. Apanya yang di store? Dan videonya? Evidence-nya. Oh, evidence-nya. Jangan-jangan kita nge-zoom gini harus di store ke beliau. Oh iya, di store videonya. Hah? Videonya dikirim juga. Nanti kan dilihat tuh ada siapa aja mungkin. Hitam putih ya. Hah? Iya. Ingat nggak hitam putih zaman dulu? Iya, hitam putih. Jangan-jangan ini lagi direkam hitam putih. Itu siapa yang ngomong hitam putih? Rekam ini. Kang Dedi udah ngaji tuh, pinter udah 2 juz barusan. Kita tunggu sebentar ya Pak Imawan ya.
Ada nih. Wah, kelupaan saya. Gelap. Tadi Ya, siap, Pak. ini ya, barusan lagi komunikasi sama Bu Lydia sama Pak Isa di JKN. Bang tanahnya nih kok belum keluar. RPP-nya ya, Pak ya. Itu Bu Lydia tuh, Pak, yang harus dorong. Udah sih, katanya butuh para Menteri Keuangan. Ini tim chapter 1, chapter 2. Ini gimana nih? Sudah, Bagusnya. Pak. Sudah pada masuk nih, Pak. Tinggal Bu Embun sama Pak Suyus. Ya mulai aja Pak. Supaya biar cepat. Apabila udah ada yang bikin kesimpulan, lebih bagus. Yang penting kalau tiap pertanggung ini kelompoknya udah ada ya kan? Chapter 1. Iya. Ya, Pak Harrison. Chapter 2, Pak siapa tuh? Calvin, Pak Suyus. Nah, ini Pak. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Oke. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini hasil kompilasi dari 3 sub kelompok. Nah, setelah dikompilasi memang harus disambungkan antara bab 1 dengan bab 2, bab 3. Di bab 1 itu ini bicara terkait dengan hakikat filsafat. Yang dimaksud filsafat itu filsafat pengetahuan ya. Jadi yang lebih luas lagi, bukan filsafat ilmu, tapi filsafat pengetahuan. Nah ini Pak Horizon. Nah untuk yang bab 1 dijelasin dulu deh Pak. Ada sambungannya ke bab 2. Nanti bab 2 itu bicara terkait dengan pandangannya Plato ya. Pandangannya Plato, banyak hal yang diutarakan oleh Plato, nanti mungkin dijelaskan oleh timnya Pak ini Ahmad. Lah kan Denny bab 1, jelasin bab 1 kenapa nyuruh Horizon. Nanti Ya, kan satu grup dengan Pak Horizon. Iya, Denny aja jelasin, jangan Horizon. Protes Terus aja lu kok. terus yang bab 3 itu pandangannya Aristoteles. Jadi kalau dilihat ini makin dari bab 1 ke bab 3 ini makin jelas tuh. Di bab 1 tuh itu hal yang sifatnya umum ya, the nature of filosofinya ya. Yang sifatnya umum, dia banyak cerita ya Pak Horizon ya. Terkait dengan hal yang sesuatu. Ini kita cuma diskusi. Ya. Atau ini kemarin ngomong. Ya, ini saya rekam Bapak. Kalau beliau minta evidence-nya, jadi kita udah siap dengan rekamannya juga. Begitu Bapak. Masa sih sampai gitu amat? Harusnya sih. Iya, kalau aja Pak. Kalau aja teman-teman yang di sebelah juga direkam, disimpan, tapi kita nggak storekan yang ininya Pak, rekamannya. Kalau beliau ingin meminta rekaman, evidence-nya kita bisa berikan Pak. Ya. Jadi ini udah mulai direkam, Den? Jangan dulu rekamannya. Sudah mulai. Yang ngomong ngaco-ngaco. Sudah mulai. Gitu, Pak Horizon jelaskan dulu deh hakikat filsafatnya. Ini yang sifat-sifatnya umum Pak. Nanti yang Plato itu lebih jelas lagi bagaimana memaparkan tentang filsafat. Kemudian lebih jelas. Ya Pak, terima kasih Pak Ketua kelas hari ini, Pak Sekjen dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya jujur nih Pak, makin saya baca makin saya nggak mengerti sebenarnya. Cuma kira-kira dia ngomong gini di bab 1 itu, kira-kira dia ngomong gini lah. Filsafat itu atau para filsafat itu yang oleh para filsuf coba untuk dijelaskan itu sebenarnya bukan mempermasalahkan masalah yang benar, mana salah.
atau mana yang indah, mana yang tidak indah, mana yang ideal, mana yang tidak ideal. Tetapi pertanyaannya lebih dalam dari itu. Kenapa dia benar dan kenapa dia disebut salah? Apa sebenarnya kebenaran itu? Apakah yang salah itu memang betul-betul tidak benar, dan apakah yang benar itu betul-betul tidak salah? Itu begitulah kira-kira filsafat itu, Pak. Di bab 1 itu hakikatnya begitu. Berarti lu nggak jujur, Om. Katanya bingung. Ya kan, kalau di kelas ini ada rekamannya, Pak. Jadi harus pura-pura nggak bingung. Oh, gitu. Terus, jadi gara-gara itu, Pak, gara-gara filsafat itu harus dijelaskan bukan karena masalah eksistensi benar salahnya, indah tidak indahnya, real tidak realnya, tetapi karena dia harus menjelaskan kenapa dia disebut real. Memangnya yang tidak real itu kenapa dia tidak real? Maka segala sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip itu, kalau di sini tertulis omong kosong, itu bukan omong kosong dalam pengertian tidak ada substansi, tetapi apabila kita menyampaikan sesuatu itu adalah real atau itu adalah sesuatu yang tidak real. Dunia ini indah, dunia ini tidak indah. Itu semua harus bisa dijelaskan. Itu semua bisa dijelaskan. Hal ini membuat hakikat filsafat itu akhirnya jadi dua nih, Pak. Jadi dua cara pandangan penyikapannya ada dua. Satu, filsafat itu dengan para filsuf sebagai penggawanya dipuja-puji, Pak, dalam setiap zaman. Di zaman itu kan paling awal Socrates, kemudian Plato, di bawah Plato ada Aristotle, kemudian kesininya makin banyak. Nah itu banyak orang menganggap, iya. Kemudian makin banyak orang, ada kelompok pertama mengatakan, masih dalam kaitan dengan hakikat filsafat ini, bahwa para filsuf itu atau filsafat yang diusungnya itu adalah sebuah keelokan berpikir yang stratanya kira-kira ada di atas, Pak. Nah ini memang membenarkan juga kata-kata Socrates yang diulang oleh Plato dalam buku Republik, bahwa negara itu harus punya 3 unsur. Yang pertama para filsuf, yang kedua para penjaga, yang ketiga baru rakyat. Yaitu dia mau menempatkan bahwa keelokan filsafat yang dikawal oleh filsuf itu karena mengawal apakah ini benar, apakah ini salah, kenapa dia benar, kenapa dia salah, itu menjadi sebuah lapisan pertama lah dari sebuah keelokan berpikir atau sebuah kesempurnaan kehidupan lah, itu kira-kira seperti itu, Pak. Tapi ada golongan kedua yang disebut para kritikus. Kritikus ini mereka ya cenderung mengabaikan filosofi, benar, dan mungkin kayak saya nih, Pak, kritikus ini. Jadi filosofi itu ngomong apa sih, Pak? Kayak nggak nyata dia ngomong itu kan. Segala sesuatu harus dijelaskan. Sehingga alih-alih dia berkata tentang misalnya fungsi dari sebuah cabang pengetahuan, antara lain matematika atau cabang-cabang ilmu yang kemudian bisa diimplementasikan, tetapi dia lebih banyak bertanya apakah betul jawaban dari permasalahan itu adalah si matematika itu. Kalau orang-orang seperti kritikus itu menganggap itu adalah sesuatu yang akal-akalan aja, Pak. Sebenarnya iya, Pak. Kan ini kalau bicara filsuf dari katakanlah mulainya dari Socrates. Iya. Sebagai godfather-nya lah dari filosofi. Iya. Itu kan sebelum Masehi ya, sebelum ada agama-agama muncul. Betul, Pak. Betul, Yunani. Ya kan? Gitu. Iya. Jadi iya, Pak, betul. Jadi konsep kebaikan itu memang diusung oleh filsafat. Jadi kebaikan itu kan universal, Pak. Ada juga tulisannya, dunia ini universal, tapi apa universal itu sendiri? Nah, dalam filsafat ini memang nilai-nilai yang diusung itu nilai kebaikan. Jauh melampaui nilai-nilai agama dalam perspektif ini ya, Pak ya. Karena kebaikan itu mestinya tanpa beragama pun orang harus baik. Begitulah kira-kira filsafat memandangnya. Tapi apakah kebaikan itu sendiri? Dan apakah yang tidak baik itu? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan filsafat, Pak. Sama ketika mungkin kalau kita memukul atau mempanis anak kita karena nakal, apakah itu baik? Kenapa kita melakukan cara itu pun ya itu hal-hal seperti itu, Pak. Sehingga tadi hakikat dari filsafat seperti itu mempertanyakan begitu banyak hal dan keterkaitan antara hal-hal tersebut, mempertanyakan eksistensinya sebagai sebuah jawaban paling murni, paling elok dari layer pengetahuan yang diketahui oleh manusia, dan kemudian dalam pemahaman atau dalam strata sosialnya ditegaskan di bab 2 tuh oleh si Plato, Pak, bahwa memang filsafat ini harusnya ada di atas, para filsuf harus ada di atas untuk menjaga moral dalam tanda kutip, maksudnya
menjaga kemurnian. Karena mereka selalu yakin filsafat harusnya bisa menjadi elemen atau fondasi dasar dari sebuah kebaikan, quote to quote. Termasuk agama mungkin. Agama itu ada di bawah filsafat kalau melihat cara berpikir seperti ini. Nah, atau merupakan pelaksanaan dari kebaikan yang diusung oleh filsafat. Nah, ini Pak, mungkin tadi akibatnya ada dua cara pandang, satu para pemuja filsafat dan para filsuf sebagai punggawanya, dan yang kedua adalah para kritikus yang menganggap filsafat itu, mungkin kritik di sini bukan kepada filsafatnya, tetapi tentang bagaimana filsafat ini telah menghabiskan begitu banyak waktu berdebat, berpikir, ketimbang daripada implementasinya sendiri yang lebih mengerucut kepada cabang-cabang pengetahuan yang mungkin lebih bisa menjawab permasalahan daripada berbicara mengenai esensi atau kebenaran sebuah hal gitu. Itu aja Pak, mungkin fokus utama. Kemudian Pak Denny menambahkan bahwa ada epistemologi. Saya tidak terlalu membahas epistemologi, tapi sepakat bahwa epistemologi itu adalah bagian dari ilmu. Karena epistemologi itu kan dasar pengetahuan tentang sesuatu. Jadi ya memang harus diketahui juga ini filsafat, meskipun dia menggugat dan mengkaji banyak hal, ya dia harus dikaji juga. Benar nggak dia posisinya sebagai bagian dari epistemologi, dasar dari pengetahuan sesuatu, sebelum dia turun menjadi ilmu dan lain-lain. Secara overall dan singkat begitu Pak Ketua yang saya dapat tangkap sebelum masuk ke Plato dan seterusnya di bab 2 dan bab 3. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik. Makasih Pak Horizon. Jadi di pertama itu hanya pengantar Pak. Jadi perdebatan tentang apa itu filsafat, perdebatan tentang apa itu filsuf dan apa itu kritikus, dan bagaimana posisi filsafat saat itu ya pada masanya. Nah, kemudian filsafat itu selalu fokus utamanya pada ide dan konsep, Pak. Ya, bukan pada hasilnya, bukan pada prosesnya saat itu, Pak. Saat itu. Tetapi dalam perkembangannya di bab 1 terakhir malah disebutkan bahwa untuk mengetahui filsafat itu mereka harus menggunakan satu cara, yaitu satu metode dengan epistemologi, supaya bisa menelusuri apa itu tadi kata-kata Pak Horizon, hal yang mendasarnya, dibuktikan hal yang mendasarnya. Nah, ini saya kasih bold, kadang karena filsafat itu sesuatu yang unik ya Pak, rumit ya, maka penggunaan bahasa itu penting. Orang filsuf itu harus menguasai bahasa, karena dia bisa penggunaan kosakata dan lain-lain bisa menentukan arti. Karena itu si filsuf selalu fokusnya juga pada bahasa, dan peminatnya dia juga pada mengolah kata-kata. Jadi kesimpulannya kalau seorang filsuf itu ada bahasa dan filsafat hanyalah sebagai sarana yang digunakan untuk penyelidikan dari sifat objek dari sebuah konsep. Jadi memang dia itu hanya ide dan konsep Pak, fokusnya si filsuf. Ya, jadi saya coba mau menggugat ini. Filsuf itu kan ide dan konsep. Berarti filsafat itu nggak ilmiah sama sekali lah ya. Karena cuma permainan kata-kata doang nih. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir. Permainan kata-kata, terus main logik, main nalar apa yang ada di kepala manusia. Nggak pakai riset, nggak pakai macam-macam. Gitu nggak? Kurang lebih begitu nggak? Tapi enggak begitu Pak Virgo. Tapi jadi awal-awalnya dirinya jadi paling tinggi. Gimana? Ya, jadi pada zaman Socrates mungkin begitu Pak. Tapi nanti bisa dilihat di bab 2, bab 3, justru filsafat itu menjadi berkembang gara-gara ada metodologi lain yang bisa membantu dia untuk mengkorek hakikat-hakikat dari suatu ide atau konsep. Ya kalau itu namanya udah bukan filsafat lagi dong. Ya, karena pendekatannya kata-kata doang. Pendekatannya pakai epistemologi. Pendekatannya berikutnya pakai epistemologi. Makanya di akhir bab 1 ini yang dan ada di bukunya An Introduction itu memang disebutkan ini Pak di bab 1. Ya. Nah, ini perdebatan-perdebatan yang digunakan oleh si filsafat ya. Nah, ini pada bagian selanjutnya di buku ini menjadi perhatian utama dengan satu cabang filsafat itu epistemologi. Karena kan rumit ya, filsafat itu rumit ya, Pak Horizonnya rumit. Terus bagaimana yang rumit itu bisa dijejaki menggunakan metodologi yang sistematik. Nah makanya
dia nanti ada kata-kata epistemological ontologi itu, ontologi itu. Karena kalau filsafat itu bicaranya kan ontologi ya. Tetapi bagaimana membuktikan hakikat, prinsip, dasar segala macam menggunakan pendekatan epistemologi gitu. Jadi kesimpulan di bab 1 itu justru ini kan kita bingung nih di bab awal-awal tuh. Kenapa Pak Denny beranggapan filsafat itu rumit? Kalau saya nganggap filsafat itu basic. Cuman karena kita tidak pernah main basic, mainnya selalu diimplementatif, jadi terlihat rumit. Padahal sebetulnya kan basic. Iya betul, karena yang dibicarakan tuh hakikat Pak, dasarnya, ya, intinya, beingnya, awal mulanya, muasalnya. Jadi tidak rumit dong kalau dasar. Izin Pak, kalau filsafat itu menjadi rumit karena dia mempertanyakan hal-hal yang eksis atau dianggap akan eksis. Jadi ketika Bapak mengatakan tadi misalnya, zaman sekarang lebih real, itu akan dipertanyakan oleh filsafat. Apa real itu? Kenapa mengatakan itu real? Kan? Yang kenapa menjadi real? Iya, kenapa menjadi real? Jadi kerumitan dalam tanda kutip itu ada di situ, Pak. Ada di situ. Ada thinking prosesnya, Pak. Ada thinking prosesnya. Ya, menurut saya sih filsafat nggak rumit lah kalau cuma sekedar mempertanyakan, karena kita hidup selalu mempertanyakan. Maksudnya bukan hal yang hebat gitu loh mempertanyakan. Mau riset apapun kita mempertanyakan, mau kerja pun kita mempertanyakan, semua mempertanyakan. Jadi kalau cuma itu alasannya menurut saya nggak hebat gitu filsafat. Bapak baru saja memuji filsafat sebenarnya di balik kata-kata Bapak yang nggak hebat. Justru mempertanyakan itulah sebenarnya kekuatan filsafat, Pak. Nah, kalau saya nggak ngerasa itu cuma domainnya filsafat. Itu domainnya kehidupan, bukan domainnya filsafat. Nah, kalau saya berpikir tadi. Ya, justru filsafat itu bicara tentang kehidupan, Pak, kosmik, Pak. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya dulu, belum banyak. Jadi memang filsuf itu adalah para pemikir, kan berdasarkan itu. Yang mengelakukan imajinasi, ide, gagasan, yang mungkin saja nggak pernah terbayang oleh orang-orang yang tidak berpikir seperti itu. Tapi mungkin zaman itu ya, kita juga sering kan dulu kalau kita lihat beberapa pimpinan sebuah kerajaan tuh putra mahkotanya itu adalah orang yang bisa, yang diciri ya ibaratnya punya visi atau punya itu adalah yang memiliki sudut pandang. Mungkin itu kita lihat turut dari idenya, makanya tadi di atasnya itu etika, budi pekerti, kan begitu dan sebagainya, yang itu diimajinasikan oleh para filsuf. Turunlah jadi pengetahuan turun jadi ilmu, kan begitu. Nah, tapi ya tadi memang orang filsafat itu harus berpikirnya jangan ya tidak pernah berpikir yang tadi ya kalau Pak itu instrumental, kan gitu. Ya. Apa yang Pak Himawan jelaskan itu namanya epistemological ontologi itu. Jadi mencari hakikatnya dari suatu filsafat sesuatu itu dengan pendekatan epistemologi. Nah itu yang tadi diceritakan oleh Pak Himawan. Tadi kan juga Arisan juga bilang bahwa sebenarnya katakanlah diturun lagi, katakanlah di atas itu lagi yang mungkin kita bicara mengenai warranty belief. Itu kan, tapi semua pada dasarnya kalau semua agama mengajarkan kebaikan, semua ajaran boleh itu. Tapi berarti kan di atasnya lagi ada yang lebih luhur, itu namanya budi pekerti. Lagi mungkin ada lagi pemikiran-pemikiran itu dituangkan. Nah, wujudnya kalau bicara mengenai tadi sampai kepada pemahaman itu. Jadi mungkin juga itu dulu para nabi itu para filosof kali ya. Ya bisa Pak. Bisa. Kalau menurut saya setuju Pak. Termasuk raja-raja yang bijak itu Pak. Itu filsuf juga Pak. Atau penasihat spiritualnya seperti Socrates, seperti Aristoteles yang jadi. Ini sebetulnya yang saya tidak setuju tuh di sini, di mana yang namanya baik, yang namanya mempertanyakan, yang namanya bijak diklaim sebagai wilayah filsafat. Gitu. Jadi filsafat seolah-olah mengklaim itu semua gitu, bahwa yang baik, yang tinggi, yang pada zamannya Pak Virgo, orang pada zamannya tuh kadang-kadang bisa bicara pada zaman yang saat itu ataupun apa.
banyak filsufus yang dihukum karena mungkin bertentangan dengan norma-norma yang berlaku gitu loh. Jadi dia pikirnya jauh. Kita juga kadang-kadang contoh aja Gus Dur dulu dianggap kan dia mikirnya kan begitu berapa tahun baru sadar Gus Dur bisa tahu ya pemikirannya. Mungkin dia punya kemampuan itu kan gitu ya dan sebagainya. Jadi ada juga yang saya juga pernah membaca beberapa orang yang dihukum karena tapi setelah sekian dia mati baru bisa terbukti kan begitu. Nah itu mungkin gitu. Jadi memang ya kalau bicara filsafat, coba dikonkretin, disimbolkan gimana? Atau dari kelompok lain nih, men-challenge tulisannya di kelompok 1. Ya Pak Virgo nih, ayo Pak Virgo. Nedi, mana Nedi? Belum. Belum ke filsafat adalah pengetahuan sederhana pada zaman lampau, di mana pada zaman itu kelihatan hebat gitu. Itu bagi yang terbukti, bagi yang salah, ya. Bagi yang salah karena hukuman Kan Pak pada Raja. zaman itu kelihatan hebat Pak pada zaman itu gitu. Ya itu ya makanya yang dia berhasil kan dicatat sejarah yang hebat. Ya toh, tapi ada juga yang sempat kan pernah dihukum mati, kayak Archimedes saja, dia mengatakan teori mengenai bumi itu Galileo. Itu kan gitu. Dulu dia mikirkan, tapi itu di sains ya. Dia mengatakan itu turunan-turunannya. Orang mikir dulu matahari yang mengelilingi bumi, kan begitu. Bahkan dulu bilang bumi itu datar. Belum penjelajah itu membuktikan bumi itu bulat, kan gitu. Awal-awalnya lagi gitu. Jadi apa kesimpulannya? Filsafat adalah klaim seseorang terhadap suatu pengetahuan yang orang lain belum bisa membuktikan lebih hebat gitu. Lebih luas dari itu Pak. Kalau pengetahuan itu hanya, kalau menurut filsafat pengetahuan itu cuma epistemologi, cara menjelaskan kenapa filsafat itu menjadi mulia posisinya. Jadi dia sendiri sebenarnya adalah re ante, asal muasal dari segala yang kita ketahui gitu. Jadi itu Pak. Ya itu kan istilahnya re ante itu Pak. Itu kan maunya para filsuf. Padahal itu sederhana, di mata saya sih itu barang sederhana gitu. Itu maunya filsuf, dia pengen dianggap hebat gitu. Padahal kamu juga di ATR terkenal filosof. Ya, iya, makanya di mata saya sederhana, bukan suatu hal hebat. Cuman kenapa dia menganggap dirinya lebih penting, lebih tinggi dari yang lain, itu yang saya suka sebel dengarnya. Berarti berhasil kita nulis ini Pak Denny. Pak Virgo sebel kan? Iya. Bagus kepancing untuk kasih komentar kritis. Ya soalnya nggak baca, jadi ini kan sekarang direkam kan, jadi kita seolah-olah berperan harus berdebat, seolah-olah berdebat ya. Tapi saya malah tambah bingung Pak Virgo. Nah loh, iya Bu. Berarti Ibu udah jadi filsuf. Kalau menurut definisi Pak Denny, Ibu udah filsuf. Gitu ya. Semakin bingung, semakin filsuf ya. Kalau di Islam itu kan ada sufi. Bedanya sufi sama filsuf itu apa kira-kira Pak Denny? Sama. Sufi itu kan filsuf tapi pakai i. Jadi filosofernya Islam ya sufi. Jadi ada sufnya, sama-sama ada sufnya lah. Ya. Nanti yang bab 1 kita kasih ini aja ya Pak Horizonnya, kita kasih clue untuk kesimpulannya. Ya Pak. Ya. Nah ini teman-teman supaya tahu dari pandangan umum tentang filsafat ya, bagaimana filsafat itu ternyata ada ya, ada dalam kehidupan gitu, dan dia menjadi bagian dari satu pengungkapan pengetahuan, termasuk di sains aja diungkapkan oleh filsafat karena ada filsafat of knowledge ya. Nah, kemudian di bab 2, ini bab 2 itu biasanya Bapak Denny ya. Ben, kan bikin kesimpulannya kan kita ada dulu. Jadi filsafat disimpulkan apa? Kan kita disuruh ngisi terakhir kesimpulan kan? Iya, kesimpulan Pak. Iya, di kesimpulan. Ya, coba dirancang kesimpulannya apa dari diskusi kita tadi. Kalau Arison dulu atau Denny dulu menyimpulkannya? Ayo, Pak Arison monggo Pak. Gimana? Coba Son. Ya Pak,
Kalau saya Kembali sih ke kesimpulan filsafat itu re ante. Sudah disimpulkan oleh Plato dan Socrates. Dia adalah alasan utama kenapa segala sesuatu dipertanyakan. Jadi filsafat itu apa namanya, Pak, adalah dasar dari sebuah alasan untuk mencari kebenaran demi kebenaran gitu. Dan akhirnya kebenaran itulah yang menurunkan ilmu, sains dan apapun yang menjadi turunan dari produk memurnikan kehidupan yang dimaksud oleh filsafat tadi gitu. Jadi kalau gitu dasarnya filsafat apa? Sebuah keingintahuan. Loh, sebuah keingintahuan. Kenapa itu disebut baik, kenapa disebut benar, kenapa itu salah, apakah salah itu salah dan apakah benar itu benar. Itu filsafat, Pak. Kalau di Aristoteles kan sudah lebih mengerucut lagi Pak Orisan sama Pak Denny. Betul. Di Aristoteles Kita itu kan kubu Aristoteles. Ya, memang betul. Teles apa teles sih, Pak? Aristoteles apa teles? Orang Jawa. Teles. Jadi ini di bab 1 itu, banyak bercerita soal pandangannya Socrates, godfather-nya filosofer kan. Nah, Socrates itu pada zamannya ya membicarakan hal yang sifatnya apa namanya being ya, before the thing tuh ante rem tuh kata Pak Horizon. Nah, dia tuh selalu mempertanyakan itu. Nah, dalam perdebatannya dia selalu tanya. Bahkan di dalam tulisan ini ada siapa tuh? Diperdebatkan soal real itu seperti apa. Universal, apa benar sesuatu yang universal itu universal katanya. Dia bilang begitu. Betul. Apa sesuatu yang real itu apakah real ada atau menjadi ada atau baik? Karena istilah real itu di banyak masyarakat awam digunakan untuk banyak hal katanya yang mempunyai arti apa sangat tidak artinya majemuk kata dia. Nah, maka dia mencari sesuatu yang hakikatnya itu seperti apa sih? Yang dibilang real, dibilang universal, dibilang good, dibilang beauty gitu. Jadi memang si Socrates itu zamannya seperti itu memang. Jadi dia ini pandangan Socrates sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Virgo tadi memang sama dengan apa yang disampaikan Aristoteles sebenarnya. Jadi filsafat ini kan praktis dan spekulatif sebenarnya. Jadi kalau spekulatif kan berarti semua serba spekulasi. Ini kalau kan menurut Aristoteles. Pak Asnaidi, kan pengetahuan itu kan berkembang. Bagaimana dia bertahan? Katanya kan begitu kan, bagaimana dia berkembang, terus bagaimana dia bertahan. Nah, dia berkembang karena ada metode, ya kan? Kan dia bertahan karena ada etik. Nah, pada zamannya Socrates, pola pikirnya seperti ini, seperti di bab 1 ya Pak Horizon ya. Iya. Nanti di bab 2 dijelasin lagi tuh bagaimana si Plato yang anak buahnya Socrates itu lebih, karena sering diskusi sama Socrates, dia lebih tajam lagi pemikirannya. Jadi thinking prosesnya lebih tajam lagi. Dan lebih tajam lagi sama Aristoteles lebih jelas lagi. Coba diperhatikan nanti dari bab 1 ke bab 2, bab 3. Itu makin jelas tuh bagaimana si filsafat itu membantu kita memberikan pembuktian being. Sesuatu yang terjadi itu apa sih? Sesuatu yang dikritisi itu apa sih gitu. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini sebetulnya pola pikir sebetulnya. Di buku ini tuh memberikan pola pikir bagaimana filsafat pada zaman awal Socrates, kemudian berkembang juga filsafat itu pada zaman Plato, berkembang juga pada zaman Aristoteles, kemudian makin berkembang pada zaman Great Alexander. Ya, si Great Alexander kan raja juga malah. Ya, dia filsuf, dia raja, dia memutuskan, dia menggunakan keahlian filsafatnya untuk memanage polis ya, negara katanya. Jadi filsafat itu Pak, filsafat itu memberikan alasan kenapa bab 2 dan bab 3 harus ada. Karena ada bab 1 gitu. Iya. Atau kita dengarkan dulu deh ya. Pak Horizon sambil diketik-ketik Pak. Kalau menurut Pak kesimpulannya bab 1 Pak. Iya Pak. Nanti saya ketikin. Menurut Pak Horizon sebelum bab 1 harusnya ada sesuatu gitu kalau menurut Pak Horizon.
Ada Iya, judul, benar, Pak. Pak. Ada sesuatu judul. nih. Ada pengantar. Dan Before the sebelum thing, Pak. dan sebelum judul ada sesuatu lagi. Kan Nah, katanya, itu Pak. filsafat. Betul, Pak. Itu filsafat, betul, Pak. Itu filsafat. Ini biar cepat. Nah, pertanyaan saya, sebelum ada filsafat ada apa? Gitu. Ada Dasar dari sesuatu. filsafat itu apa? Ada Gitu. pengetahuan. Ada Itu pertanyaan sesuatu. saya. Ada pengetahuan, Pak. Wah, Ini kan kita bicara filsafat pengetahuan, Pak Virgo. Jadi sesuatu yang macam-macam lah gitu. Baru nanti pengetahuan itu dibuktikan dengan proses berpikir, filsafat itu mencerna. Ternyata nanti bakal menjadi cabang sains, cabang macam-macam tuh si pengetahuan itu. Menjadi 6 cabang kan. Sains sendiri jadi bercabang lagi. Dan jadi disimpulkan aja dulu. Tadi kalau Baik. catatannya Virgo ini boleh bagian jadi koreksinya bahwa kesimpulan dalam diskusi ini filsafat adalah yang tadi kamu elaborasi sama Harrison, ya. Ya. Nah, Oke, Pak. yang menurut teman-teman tadi itu boleh saja anak ini kan diskusi, ya toh disimpulkan dari kesimpulan itu, ya kan? Ya. Setuju, Pak? Ya. Jadi suatu pemikiran kritis yang dilontarkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, Pak filsafat. Pak Rizal nanti dijelasin aja. Ya, Pak Rizal. Ya. Bicara soal before the thing. Ya, Pak. Ini saya sambil mencoba nyoret-nyoret, Pak. Baik. Paduan-paduan dari diskusi tadi. Baik. Kemudian kita masuk ke bab 2 ya, Pak ya, supaya jelas nih konsep umumnya filsafat pengetahuan. Lulus, Pak. Dapat Amines tadi ya, Pak? Nah, ya. Kalau saya kasih apel semua gitu. Ya. Yang ini yang bikin, saya menjelasin. Iya, betul, Pak. Jadi supaya kita lebih jelas, tadi bab 1 kan bicara soal filsafat pengetahuan secara umum. Apa itu filsafat pengetahuan? Mengungkapkan berbagai macam pengetahuan yang nanti suatu saat bisa dibuktikan tuh ya. Bahkan sampai Adler tuh yang zaman sekarang. Nah, ini di bab 2 ini Plato itu muridnya si Socrates, ini lebih kritis lagi dia melakukan thinking prosesnya. Ya, lebih kritis lagi dan mungkin Pak Denny nih bisa jelasin nih Pak Denny. Bab 2 kan? Ya, Pak Denny Ahmad sama Pak Suyus, Pak siapa? Pak Alpin. Oh, angel. Pak Alpin bilang angel tuh, angel itu malaikat Pak Alpin. Ya. Coba. Ya, dari tadi pembicaraan terkait dengan isu filsafat itu, memang Plato seorang filosof, ya itu muridnya dari Socrates, gurunya filsafat. Di Plato dia menyampaikan pandangan-pandangan terkait tentang ide, karya seni, keindahan dan pengetahuan. Di mana dalam ide-ide itu ada beberapa pemikiran dia, terutama terkait dengan masalah pengetahuan harus pasti, mutlak dan sempurna. Kemudian pengetahuan itu harus mempunyai dan sebagai objek yang harus benar-benar nyata, tidak hanya kontras dan wujud saja. Kemudian Plato membedakan 2 tingkat kesadaran pengetahuan dan pendirian, yaitu bahwa bentuk yang dapat menjadi objek yang tepat akan pengetahuan atau menciptakan bentuk itu sendiri. Kemudian Plato juga memberikan keyakinan yang benar terhadap nilai-nilai pengetahuan itu. Kemudian dia merangkum pandangan terkait pengetahuan, di mana pengetahuan itu harus pasti, harus dapat dikoreksi, kemudian merupakan dasar persepsi indera, kemudian harus bisa membantu dan mendorong jiwa mengingat dunia alam semesta, kemudian alam semesta adalah abadi dan tidak berubah sehingga dapat menjadi objek dari pengetahuan. Kemudian pandangan Plato nih ada 2. Ya. Kemudian yang itu terkait dengan kebajikan dan intelektual. Kemudian Plato tuh kurang lebih mengisyaratkan bahwa beliau tuh karakteristiknya tuh harus pasti dan sempurna terkait dengan ide-ide yang ada. Kurang lebih itulah gitu, terkait dengan Plato tuh. Plato lebih
Ini lagi lebih epistemologi ontologinya lebih ketara ya. Ya, betul, Pak. Lebih kentara kalau di Plato. Dia thinking prosesnya terlihat, Pak. Thinking proses terlihat bagaimana pembuktian-pembuktiannya dia lakukan juga di sini. Kalau Socrates kan bicara soal perdebatan, Pak. Soal pertanyaan kritis, lalu melakukan perdebatan, diskusi, lalu mendapatkan hasil ya berdasarkan zamannya itu, Pak. Nah, pada saat Plato ini dia buktikan konsep-konsep atau ide-ide itu dengan cara-cara yang lebih sistematik ya, Kang Denny ya. Mana nih, Virgo? Katanya kamu Aristoteles. Coba challenge Platonya nih. Tuh. Nah, ada dia. Nah, Calvin, mana? Udah ini Pak, baru udah baca gabungan. Ini Pak Calvin. Enggak, Den, ini udah gabungan nih. Oh, udah saya, gabungan. Pak Suyu sama Denny. Itu Pak, udah gabungan tuh Pak pemahamannya Pak. Jadi sama Pak. Ada yang challenge nih. Sama Pak, sama. Ini tinggal nunggu serangan dari Virgo aja biasanya Pak. Mana nih? Gitu. Ada yang lain tuh ya, silakan. Ya, kelompoknya Pak Virgo, Bu Abeng. Udah makin Pak, jelas kan Bu Abeng? Iya, curang dia. Belum baca Pak Denny. Belum baca terus. Maaf. Jadi ini yang Dan, ini mirip ini Dan. Serat aspirasi. Tadi yang dijelasin saya belum mendengar dari kelompok 2 ini pandangan Plato tentang pengetahuan apa. Dari tadi kan cuman CV-nya Plato aja yang dijelasin tadi. Enggak, Jadi dari tadi kurikulum vitae-nya Plato aja yang dijelasin, tapi enggak. Tadi pandangan Plato kan, coba jelasin, Vin. Jelasin pandangan Plato. Enggak, saya poinnya aja kok ya. Tadi Plato itu lebih banyak meneliti apa yang dimaksud dengan ide. Lu sih nggak baca. Ya itu CV, itu namanya CV. Itu namanya CV, tapi pandangannya dia apa? Itu yang kita mau dengar dari kelompok 2. Tentang kehidupan, kritik dia terhadap Socrates, itu yang mau kita dengar. Gitu. Kalau tadi kan CV-nya dia telah melakukan ini, meneliti tentang ide gitu kan. Itu baru kurikulum vitae itu. Oh gitu. Benar. Apa yang dikatain Pak Virgo benar. Jadi itu baru perspektifnya Plato terkait dengan filsafat pengetahuan. Tapi pandangannya dia tentang pengetahuan apa belum dijelasin sama Kang Denny Ahmad ini, sama Pak Calvin. Ayo, Den. Karena Denny bicaranya Ahmad, filsafat knowledge kan, filosofi of Ahmad, knowledge. Semangat, ayo. Benar itu, Pak Virgo benar. Iya. Pandangan Plato terkait pengetahuan itu kan dia mempunyai pengetahuan yang bahwa prinsip dia tuh harus pasti gitu. Pasti itu dalam arti kata bahwa segala sesuatu itu pasti dalam subjek, objek segala macam terkait dengan yang tadi disampaikan. Kalau filsafat kan tadi kan kata Pak Virgo itu bisa ya bisa tidak karena memang pendapatnya kurang lebih karena apa bukan hayalan ya. Tapi kalau Plato tuh dia pasti terhadap pengetahuan itu, gitu kalau menurut saya sih. Jadi kalau gitu Plato itu menurut tim 2 adalah yang bersifat terakumulasi dong, pengetahuan yang terakumulasi. Padahal filsuf itu bisa yang transendental atau transenden. Kalau kemarin bulet-buletnya itu kan. Pak Himawan ngomong transendental pro tulisan Winoto. Mentang-mentang direkam dia mau ngomongnya gitu. Ini kan berarti berpikir beyond, lebih gitu loh. Nah, nggak cocok dong kalau itu filosof. Gitu. Ayo, Bang Denny. Ya. Itu Plato tuh nih bicaranya ini nih. Dia kan mengembangkan sesuatu itu dengan dimulai dengan ide. Kalau dia tuh dimulai dengan ide. Ya. Kemudian ide itu harus diapain tuh supaya dia membuktikan pandangannya terhadap pengetahuan, ide dunia ide, dunia indrawi digabung sama dia tuh. Karena sensenya sendiri dari indrawi itu. Membuktikan pengetahuan itu ada atau tidak.
Gimana nih, Kang Denny? Ya, indrawi berarti kan belum sesuatu yang terwujud kan? Ini nih dengan dua karakteristik nih. Nah ini pengetahuan harus pasti itu. Ya. Kalau yang saya pahami itu. Ya, Plato pada awal di bab 2 dia bicara bagaimana dia ingin adanya filsafat pengetahuan. Itu dia berangkat dari ide bagaimana dunia ide itu seperti apa, dunia indrawi seperti apa, karena manusia punya alat untuk ya mengindra sesuatu yang ada di kehidupan menurut dia. Nah, kemudian ini di berikutnya Plato ya mengatakan bahwa pengetahuan dapat dicapai dengan melihat dua karakteristik. Ini Plato sudah menetapkan kriteria. Pengetahuan itu harus pasti, harus mutlak dan sempurna. Pengetahuan harus mempunyai dan sebagai objek yang harus benar-benar nyata. Tidak hanya kontras pada wujudnya saja, atau karena dunia ideal dan nyata bertentangan dengan dunia jasmani dan fisik. Kemudian ada lagi, dia menambahkan ada yang ketiga, ini pendekatan ketiga. Ini pendekatan ketiga itu ini nih. Alegori. Ya, alegori menurut dia. Tentang metafora ya. Bagaimana si itu dia menggunakan formulir Plato namanya. Tapi entah seperti apa formulir Plato. Saya belum ngerti juga nih. Ini teori pengetahuan Plato ini ditunjukkan juga oleh Menon. Ini dibuktikan berikutnya oleh Menon. Itu tadi ya ada mite-mite itu apa ya? Oh, itu cara pembuktiannya, Pak. Ya, dia melakukan pendekatannya di sini, Pak. Ada 3 cara. Nah, ini. Ciri-ciri karya Plato itu bersifat sokratik. Jadi karena dia terpengaruh oleh Sokrates. Jadi sokratik. Kemudian berbentuk dialog, Pak. Pembuktian-pembuktian filsafatnya. Kemudian ada might, Pak. Kalau gitu pertanyaan saya gini deh. Apa yang membedakan Plato dengan Sokrates? Sokrates, gitu aja. Maksudnya apa yang Sokrates tidak kepikiran, Plato kepikiran, atau apa yang dilawan Plato terhadap Sokrates? Jadi misalnya itu kan itu go. Rawi, apakah Sokrates sebelumnya tidak mengenali ini? Atau tentang apa? Apakah Sokrates sebelumnya nggak mengenali itu? Gitu. Bukannya si Sokrates, si Plato itu followernya Plato, ya Plato itu kan hidupnya muridnya Sokrates, followernya si Sokrates kan. Terus apa bedanya dia? Iya, kalau nggak ada bedanya kan nggak mungkin ditulis jadi bab sendiri. Pasti ada. Enggak. Dia lebih mengembangkan pandangan si Sokrates. Ya. Jadi kalau si Sokrates itu sudah kenyataan, apa tadi yang tadi disampaikan Denny awal itu, yang mana yang sekarang, mana yang ke depan. Si Plato itu bicara yang ke depannya. Mungkin Pak, izin Pak, pertanyaannya pertama setuju Pak. Sebenarnya Sokrates ini dalam tulisannya banyak membuktikan atau berusaha menceritakan apa yang menjadi pemikiran utama Plato. Tapi pertanyaannya kemudian menjadi, apa sih yang sedang coba ditegaskan kembali oleh Sokrates terkait dengan pemikiran Plato? Ditegaskan oleh Plato terkait pemikiran Sokrates. Sebenarnya di bagian mananya itu mungkin Pak? Itu mungkin yang betul ditegaskan. Betul. Itu yang harus dicari oleh kelompok 2 tuh. Karena buku ini tuh justru ingin memberikan pembeda pola pikirnya Sokrates ke Plato, ke Aristoteles, ke Great Alexander, sampai ke filsuf-filsuf yang zaman sekarang nih. Termasuk siapa tuh? Adler, nanti ketemu. Oke. Terus gimana dong? Kang Denny. Kita kasih waktu Calvin sama Denny sama Pak Suyus diskusi dulu lah sebelum Ledek lu. Di challenge tuh sama Pak Virgo itu Pak Suyus. Di challenge tuh. Jadi disimpulkannya gimana? Plato berbedanya dengan tadi kan nggak ngomong Sokrates, kita ngomong filsafat yang belum Pak. Nanti terakhir terkait itu Plato Sokrates. Kalau kita Sokratesnya kan belum Sokratesnya.
Jadi kita Plato kesimpulannya tadi yang disampaikan Kang Denny ya, gitu. Oke, kalau setuju? Ini Pak, yang menjadi pembeda itu dia menggunakan ini Pak, nih. Ya. Ini salah satunya. Saya bantuin Pak Kalvin deh. Iya, pengembangan Sokrates. Ya, jadi dia itu udah bisa dijejaki Pak. Kalau si Plato itu paling tidak sudah bisa dijejaki bagaimana pembuktian sesuatu itu thing itu the nature of thing atau being itu dia pakai formulir tuh, ide itu ditulis lalu dibuktikan. Tapi juga sama, dia ngikutin pola pikirnya Sokrates sebetulnya. Ya, tadi ciri-cirinya berdebat juga, berdiskusi juga. Kalau sesuatu yang metafisik dia bicara dengan might tuh, dengan pendekatan might. Jadi mungkin apalah semacam semedi mungkin ya. Oke. Yo. Nah ini Kang Denny ya, saya hitam-hitamin tuh, nanti dielaborasi. Yo. Nah ini terus bagaimana si Plato membuktikan pengetahuan itu pakai langkah pertama, kedua, sama ketiga yang pakai alegori ya. Ini Theo. Sama mungkin di kesimpulannya juga perlu kita tambahin dari bab 2 ini, apa dari pandangan Plato yang masih relevan kita gunakan sekarang. Benar, bagus tuh. Betul. Supaya apa bisa dipakai atau enggak. Kan banyak juga yang tapi yang masih relevan hingga ini itu apa gitu, mungkin bisa di highlight gitu. Ya, yang relevan dan tidak relevan ya Pak Firgo sekalian. Buktinya pada saat sekarang filsafat itu mengacu ke si Adler, Britannica. Ya, si Adler pinter tuh. Dia mengklaim mencantumkan di Britannica, lalu orang supaya mengikuti pola pikir dia tuh. Kemarin kalau si Denny jawabannya yang paling bagus Binoto bukan Adler. Kenapa sekarang jadi Adler? Iya. Jadi setelah Adler itu kan harus cari filsuf yang bisa menggugatnya Pak. Pak Winoto itu bisa menggugat. Tapi apakah mampu meruntuhkan teori-teorinya Adler? Nah, itu kan Berarti di sini juga ada Plato percaya ada reinkarnasi ya? Betul Pak. Dia percaya ada reinkarnasi. Kalau sama juga filsafat dari karena yang might itu tadi Pak. Ya. Ya jadi sesuatu yang metafisik menurut dia bisa ada terjadi lagi gitu Pak. Kejadiannya bisa kalau ada di lagi. Agama, kalau bicara ini kan kalau agama Samawi nggak kenal reinkarnasi. Yang ada di Buddha, Konghucu itu dikenal reinkarnasi. Iya toh? Ya nggak tahu kalau dari sisi itu. Jangan-jangan Plato belum beragama, Pak? Iya memang, makanya dia udah berpikir reinkarnasi. Tapi itu. Dari sisi hakikat filsafat Pak, itu baru mungkin saja Pak dia percaya kan? Apa? Mungkin saja dia percaya bahwa ada reinkarnasi, karena ini keterbatasan menyimpulkan seseorang juga tentang way thinking-nya Plato. Sama ketika bicara itu kan kayak karya sastra, makanya Plato ini dituduh bukan ilmuwan sebenarnya, dituduh sebagai seorang sastrawan. Jadi ada ini juga di sini, ada cerita menarik juga ini Pak. Ada gugatan ya? Iya, ada gugatan. Jadi karena dia menulis konsep-konsep pemikirannya dengan gaya mite-mite tadi, tadi itu Pak, dan itu lebih cenderung ke ya akhirnya orang jadi berpikir nih orang percaya reinkarnasi atau gimana gitu ya. Sementara dia bicara hakikat dari ajaran-ajaran Sokrates yang coba dia terjemahkan. Oke. Udah bisa disumpilin. Bisa? Ini. Ya. Nanti dikumpulin. Kang Denny ya. Ini sama. Ini tuh diwarnain tuh pandangan Plato tentang pengetahuan. Kan kesimpulannya jadi satu nih, nggak tugas lagi.
Ya betul Bapak. Ya kamu sama Arison lah menyimpulkan gitu. Siapa? Jadi Siap, konsep Bapak, siap. junioritas Pak, siapa? Coba bayangkan kalau Pak Kalvin junior Pak. Dari hakikat Karena filsafat saya memang paling begitu, junior Pak. sama Horizon, jadi Pak Kalvin jadi untung tuh Pak. Maksudnya gimana, Den? Bayangkan Calvin Junior tuh maksudnya gimana? Iya, kalau Pak Kalvin junior, Pak Kalvin jadi ngerjain ini Pak. Maksudnya tiba-tiba dia berubah jadi rajin dan pintar gitu ya. Pak Virgo, bukankah itu sudah dijelaskan oleh hakikat filsafat tadi? Pertanyaannya junior itu apa? Kenapa disebut junior kan gitu? Jatuhnya Harrison terakhir itu Pak, bukan Pak Calvin. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 nih. Bab 3 itu Pak Asnaidi ya. Nah, Pak Asnaidi sama Bu Abeng nih. Bu Abeng siap-siap di-challenge sama Pak Virgo nih. Ya. Pak Virgo itu. Saya satu kelompok. Pak Virgo itu. Oh, Pak Virgo juga. Oh iya benar. Enggak itu Pak Asnaidi. Silakan Pak Asnaidi. Ya, kita challenge. Nah, ini pandangan Aristoteles nih, orang ketiga nih, generasi ketiganya. Jadi langsung perbedaannya aja ya Pak Virgo ya. Ya silakan Pak. Yang paling junior, Asnaidi Teles silakan menjelaskan. Asnaidi Teles. Ini sama dengan ini sticknya Teles nih. Jadi perbedaannya itu Aristoteles yang pertama ya tidak menganggap logika sebagai bagian dari filsafat. Logika itu adalah jadi karena di atas kan Plato dan Socrates itu masih menganggap bahwa ada logika dalam filsafat itu. Nah, di Aristoteles sudah tidak menganggap logika itu sebagai bagian dari filsafat. Jadi menurut Aristoteles itu tambahan alat yang digunakan untuk membantu analisis filosofis. Ya. Catat ya. Makanya terpisah kan? Anda halaman logik 16. itu kan terpisah kan? Betul. Ya. Makanya logik terpisah dari filsafat kan, filosofi. Betul. Dia yang pertama itu. Cabang pertama dari pengetahuan. Kamu langsung setuju aja deh. Di Adler baru terpisah Pak gitu kan. Kemudian dia membedakan dua cabang utama filsafat, yaitu praktis dan spekulatif. Filsafat praktis itu berkaitan dengan perilaku, dengan etika dan politik, dengan pengetahuan, bagaimana menjadi seorang pria dan warga negara yang baik. Itu dari segi praktisnya. Praktis. Filsafat spekulatif berkaitan dengan prinsip-prinsip abstrak yang secara logis dapat diturunkan dari premis pertama yang terbukti dengan sendirinya. Nah, filsafat spekulatif ini dapat mengarah pada pengetahuan ilmiah yang bagi Aristoteles mencakup tidak hanya dunia alami tetapi juga matematika dan metafisika. Nah, sebelumnya itu dijelaskan lagi sama Aristoteles sebenarnya bahwa validitas suatu argumen tidak bergantung pada isinya, tetapi pada strukturnya, mengenai pada cara konten terkait. Nah, itu yang perbedaan-perbedaan yang mendasar yang saya lihat ya di Aristoteles. Kemudian Aristoteles juga berpendapat bahwa definisi dapat didasarkan pada atas pengetahuan langsung maupun pengetahuan induktif. Ini kan sudah lebih bagus ya. Ya. Epistemologinya lebih bagus ya. Betul. Kemudian pendefinisian suatu objek diawali dengan mendefinisikan kelas umum genus, di mana objek tersebut dapat dimasukkan ke dalamnya, lalu penambahan semua ciri khas kepada objek tersebut yang membuatnya menjadi anggota spesiesnya, diferensia. Jadi jelas sekali nih perbedaan-perbedaannya nih Pak Denny. Dengan demikian sebuah objek dapat didefinisikan dengan tepat jika sifat-sifat khasnya yang juga dimiliki oleh semua anggota spesiesnya, digabungkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh semua anggota genus atau kelas umumnya. Nah, dari singkat itu dapat disimpulkan fitur penting dari analisis Aristoteles. Yang pertama itu Aristoteles adalah seorang realis. Alam semesta memiliki keberadaan yang objektif
Selain itu tidak berpikir bahwa perlu meyakinkan orang lain tentang keberadaan mereka dengan menggunakan metafora. Jadi dia mengambil keberadaan mereka begitu saja, hanya dia mengambil keberadaan objek fisik begitu saja. Nah, tidak seperti Plato, Aristoteles yang percaya bahwa alam semesta tidak bisa ada tanpa partikular. Universal dan partikular saling bergantung. Apa tuh Pak? Aristoteles. Jadi kalau nomor 2 itu si Plato itu dia pisahin tuh Pak antara idea apa yang universal dengan yang partikular yang spesifik. Tapi kalau Aristoteles itu dia ngelawan bahwa itu tuh semua saling berhubungan dan saling bergantung. Jadi nggak dia pisahin. Nah, betul begitu Pak. Dan ya Pak. Lanjut Pas. Pokoknya ini udah bagus lah, ini udah bagus sudah lah. Lanjut Pak As. Nggak usah dibahas. Pak As lanjut. Sedikit aja mungkin Pak As minta sedikit penjelasan aja. Kenapa si Aristoteles ini begitu permisif dengan praktis dan spekulatif, tapi menolak logik untuk masuk ke dalam dalam kepercayaan dia bahwa itu adalah bagian dari filsafat. Padahal kan tadi katanya praktis dan spekulatif. Kalau logika itu logika ditolak kenapa ya? Jawabannya gampang. Kenapa tidak? Logika bagian dari bagian dari filsafat. Iya. Kalau kita udah tahu Adler, karena logikanya dipisah dari filsafat. Nah pada saat zaman itu Pak, dalam konteks itu yang membedakan logika dengan praktisme itu apa dong? Ya, jadi benar pola pikirnya harus mencerna seperti zamannya Aristoteles. Kenapa dia menolak logika? Kan zaman itu belum dipisah-pisah itu pengetahuan itu menjadi logik, salah satunya matematik, sains gitu kan, nggak dipisah-pisah tuh. Tetapi Aristoteles sudah punya pemikiran yang maju, memisahkan logik dari filsafat. Itu alasannya apa tuh, Pak Virgo? Mana yang bilang menolak logik yang mana? Nggak ada kan? Ada di depan. Dia tidak menganggap logik. So, ini penting Pak, karena kalau ini diterima, berarti Pak kita tidak disebut sebagai filsuf Pak. Ya, Aristoteles tidak menganggap logika sebagai bagian dari filsafat. Sebagai bagian dari filsafat. Nah, itu penjelasannya tuh kenapa? Dia membedakan dua cabang utama filsafat hanya praktis dan spekulatif menurut dia, zamannya dia. Tapi setelah ada pembuktian sekarang kan beda, jauh gitu. Oke, jadi kan Aristoteles ini menganggap bahwa logika itu cuma alat, bukan bagian. Jadi bukan bagian itu bukan berarti tidak berhubungan dengan filsafat, tetapi logika itu dia pakai untuk alat dalam menganalisa sebuah filosofi gitu. Jadi bukan berarti logika itu bukan tidak berhubungan sama sekali dengan filsafat, tetapi dia tidak menganggap bahwa logika ini turunan dari filsafat. Gitu. Jadi ada filsafat. Jadi kalau gitu filsafat itu bisa saja tidak bisa dipakai logika atau gimana? Ya maksudnya dia logika itu bukan cabang filsafat. Logika itu embedded dalam filsafat sebagai tools. Ya, cuma sebagai alat bantu analisis. Tapi bukan sebagai bagian atau cabang filsafat. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa dia membaginya dengan praktis dan spekulatif ya pada zamannya? Kalau Adler kan udah jelas tuh pembuktiannya banyak lah. Ini pada zamannya itu dia membagi filsafat hanya 2. Padahal di Adler itu ada 17 filsafat itu cabangnya. Kita mikir kemang ada 5, kemudian dari 5 menjadi beberapa bagian. Pak Denny. Ya Pak. Ini pada tulisan ini kan nggak ada tulisan ya. Kita masuk. Iya pada zaman ini Pak. Pada zamannya Aristoteles, kenapa dia membagi 2 gitu Pak. Itu yang nanti akan kelihatan setelah kita membahas di Alexander Agung Pak Denny. Emang ada di bab 4-nya? Ada Pak.
Enggak, kan ada kan turunannya Pak di Alexander Agung nanti Pak. Alexander Agung ada The Great Alexander Pak. Filsuf juga Pak. Ya. Jadi dia ininya muridnya Aristoteles. Betul, muridnya Aristoteles Pak. Oke. Terus jadi disimpulkan seperti itu tadi. Kesimpulannya itu. Ya udah itu Asnaidi Thales sudah bagus lah itu Asnaidi Thales. Nah, oke. Lanjut yang nomor 3, Pak As. Nah, udah kesimpulan lah. Ya, kesimpulan. Nah. Terus, Dan, Bapak. Ya, Pak. Nah, ada ya? Kalau 4 itu masalah yang didiskusikan, Pak. 4 yang didiskusikan ini sekarang kita. Iya, kita. Ya kan di 3 bagian didiskusikan Pak nanti apa pembedanya, apa persamaannya. Oh ini bab 4 ini dikembangin, ditulis dari situ. Iya. Nanti baru disimpulkan Pak hasil diskusinya yang tadi. Jadi kan dari simpulkan masing-masing bagian kan? Ya. Diskusi kita rangkum aja mungkin Pak ya, poin-poin yang tadi kita diskusikan dari menit pertama Pak. Jadi diskusi ini di-replay saja dengan obrolan kita tadi. Ya, gitu. Setuju Pak Virgo, iya. Iya. Nah, ini Great Alexander. Nggak ada nih tulisannya di halaman berapa? Ya, biasanya kemampuan merekam dan menuangkan hasil jurnalistik tuh Pak Horizon lebih canggih Pak. Ya betul. Ya. Nanti rekamannya tak kirim ke Pak Horizon. Ya kan wartawan. Loh iya mantan wartawan Pak. Mantan wartawan lebih Pak. canggih itu Pak. Nanti rekamannya udah biasa nulis dia. Kan sudah mantan Pak. Mantan editor. Oke. Itu terus, Pak. Nggak nyinggung Alexander Agung mana? Bab 4 Pak. Bab 4 ini Pak. Alexander Agung tuh cuma sampai bab 3 nih, Pak. Nah di sini nih Pak nih. Ini Pak Alexander Agung tuh, nah ini dilanjutin lagi di bab 4 nanti. Dia terinspirasi bahwa dia harus menaklukkan dunia, kan begitu. Betul. Ya. Tapi mati juga begitu sampai India, kan gitu. Betul, Pak. Terus dia apa filosofnya? Orang dia otoriter, gitu. Jadi dia nggak dibahas. Nggak dibahas ya? Nggak dibahas Pak di bab 4 Pak. Pak Joyo sendiri kan membuatnya sampai bab 3 Pak. Kalau sampai bab 4 nanti kita belajar otoritarian. Pak. Belajar otoritarian Pak. Saya pernah baca Pak buku Alexander the Great sampai selesai. Kalau mau dihubungkan dengan yang ditulis oleh Pak Asnaidi dan Bu Abeng ini, Alexander the Great itu kan pahlawan perang pertama sebelum Napoleon Bonaparte. Jadi ada 2 pahlawan perang yang diakui di dunia ini dengan strateginya. Pertama Alexander the Great, kedua Napoleon Bonaparte. Alexander the Great itu Pak mampu menerjemahkan ajaran-ajaran gurunya Aristoteles ke dalam pemaknaan arti monarki dan negara. Jadi dia bisa menempatkan prinsip-prinsip ekonomi dalam mempersatukan negara. Dia membangun negara itu di atas kepentingan ekonomi. Maka ketika dia melakukan ekspansi pun dia punya tujuan yang jelas. Jadi nggak hanya karena pingin gagah-gagahan kayak kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kemudian dia juga bisa berstrategi Pak, melumpuhkan lawan dengan permainan-permainan ya tadi sebenarnya yang sudah dibahas di bab 2 tadi itu Pak. Dia bisa pakai hal-hal yang mite-mitenya Plato itu ke dalam semacam kalau dia mau ngancam kerajaan lain itu Pak, dia cuma menulis semacam surat-surat yang berisi permainan mind war Pak itu. Di gitu. Ada tuh di filmnya. Iya. Di apa udah dia sendiri kan gitu ya toh. Kira-kira seperti itulah. Jadi Great Alexander adalah muridnya Aristoteles dalam filosofi praktis. Filosofi spekulatif, gitu maksudnya. Praktis, betul Pak. Oke. Karena kita nggak bahas banyak Alexander ya, jadi ya berarti terus gimana? Selesai disimpulkannya nih? Ya mungkin besok pagi Pak. Ada yang masih nambahin? Ya besok pagi kita tambahkan. Kan Pak, tadi rekamannya tak kirim nanti ke
Pak Horizon, saya juga bantu nanti Pak untuk menambahkan di bab 4 sini yang diminta sama Pak Joyo, apa yang didiskusikan ya oleh kelas, kemudian di bab 3, bab 5-nya apa yang disimpulkan dari hasil diskusi dan dari rangkuman itu. Jadi, supaya melihat keterkaitannya bab 1, bab 2, bab 3, dan makin lama memang makin ada kejelasan itu apa filsafat pengetahuan. Oke. Bapak. Pak izin usul Pak, izin usul ya. supaya memudahkan dalam penarikan kesimpulan, karena ini kan kesimpulan dari 3 bab ya Pak, bukan kesimpulan per bab. Jadi mungkin para penyusun bab itu mungkin bisa buat dulu kesimpulan masing-masing supaya kita ini kan Pak. Kalau menurut gua Son, ini bukan kesimpulan 3 bab, bukan. Tapi ini kesimpulan diskusi kita. Betul Pak, setuju. Yang akan ditaruh di bab 5 adalah kesimpulan diskusi. Cuma maksudnya poin utama itu kan yang di-highlight oleh teman-teman ketika menyusun bab 1 sampai bab 3 kan pasti punya Pak. Nah itu yang di-highlight apa sih? Supaya kita bisa simpulkan. Aristoteles sudah ada itu. Sudah langsung dua paragraf itu udah kesimpulan itu. Yang di bold tadi ya Pak? Enggak, yang di bawah, yang hasil diskusi. Ini. Mungkin sebaiknya di bold aja Pak. Supaya di bawahnya Pak. Di bawahnya Pak Deni. Di bawahnya. Bawahnya Pak. Di bawahnya. Berarti nggak dia. Jadi kesimpulannya itu kalau di Aristoteles, filsafat Aristoteles secara umum dapat dianggap sebagai filsafat yang berusaha menengahi kesenjangan antara apa yang ada di dalam pikiran, universalitas wujud, dan apa yang ada di dalam realitas. Oke. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya logika Aristoteles tetap bersumber dari doktrin Sokratik Platonik tentang ide. Oke. Siap. Pokoknya nggak memisahkan itulah. Kalau Plato kan pisahin, dia nggak misahin. Oke. Sambil nggak ngerti juga apa maksudnya. Harusnya di bagian akhir kesimpulan ditambahin apakah penting bahas ini. Kita jadi mahasiswa ini bukan maksudnya tepatnya lesson learn dari bahas ini apa itu maksudnya. Kalau enggak kan percuma kita bahas ini kalau enggak ada sesuatu yang penting yang bisa kita tarik yang mengilhami kedirian dan ketahuan kita. Setuju sih Pak. Ada bagian itunya. Apa dong? Kalau begitu dari diskusinya. Ayo bantu Pak Virgo. Mungkin Pak Suyus dan Bun Bun silakan. Mana nggak ada. Ini cuma 9 orang. Nggak ada. Nggak ada. Nama Suyus nggak ada. Ya udah diwakili Virgo, Asnedi. Suyus sama Calvin. Gitu. Ya Pak Calvin dengan Pak Denny. Udah nggak apa-apa. Nggak usah. Nanti kita poin. Yang penting di covernya di ininya tulis nama-namanya. Ya siapa? Rekamannya nggak usah lah kalau nggak diminta gitu. Ya. Udah cukup belum? Saya pikir udah cukup Pak. Nanti kita minta kalau ada tambahan minta dari kelompok 2, kelompok 3 ya. Poin-poin penting yang bisa dijadikan materi diskusi, kemudian apa kesimpulan dari tadi hasil diskusi, kemudian nanti kita elaborasi ya Pak urusannya dengan rekamannya dan usul. Di bagian Bapak Kelvin, saya kesimpulan sebentar Pak Den, mau diskusi. Ya. Pak Horizon usul. Ya Pak. Di bagian akhir kesimpulan ada pertanyaan. Pertanyaan filosofi tentang filsuf. Yaitu, kenapa filsuf dimulai dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles, dan kenapa cuma 3 generasi doang yang mewarnai sampai hari ini gitu. Banyak generasi berikutnya dan banyak generasi sebelumnya. Kenapa hanya 3 generasi sempit, ya kan, yang mewarnai besar kehidupan filosofi? Itu pertanyaan filosofi terhadap para filsuf atau para orang yang mengaku dirinya filsuf.
Ya, karena mereka mampu mendokumentasi, Pak. Sementara yang lain tidak didokumentasikan. Sufi-sufi yang dari dunia Islam itu kan ada mestinya. Itu kemarin kan saya tanyakan. Dan dia bilang the winner yang menulis. Jadi ya yang mendominasi. Makanya sebenarnya filosof kayak Confucian, filosof lagi Sun Tzu, nggak ada. Tapi mungkin kalau kita belajar filsafatnya di Cina ada gitu loh, gitu. Itu. Nah yang ada karena sekarang kita ini memang cenderung di Barat, gitu. Dan ya, Pak. Semua hampir teori-teori sekarang masih apapun pakai Yunani, ya kan? Kenapa kita nggak filosofi Joyoboyo, Molimo, Ojo iki? Iya, sebenarnya itu kan dulu apa Notonegoro itu kan juga apa? Iya. Tapi kan kita nggak menguasai dunia, itu jadinya bukunya nggak ada. Jadi yang Empu Gandring gitu. Gitu. Kayaknya kita mendapatkan satu gugatan Pak dari newbie, dari filosofer newbie Pak, namanya Virgo Eresta Jaya Pak. Gugatan-gugatan terhadap filsuf pendahulu. Oke. Ya, silakan Pak Ketua. Baik. Ya, Terima kasih Pak Denny, Pak Rizal, Pak Imawan. Ya, saya pikir cukup ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Jadi diskusi kita akan kita akhiri dan beberapa yang tadi didiskusikan kita catat, kita masukkan ke dalam tugas ini, kemudian kesimpulan pun begitu. Nanti kita akan menunggu poin-poin penting dulu dari teman-teman masing-masing kelompok. Nanti kita akan elaborasi dan besok pagi kita selesaikan ya Pak Horizon ya. Siap, Pak. Siap. Ya, jadi insya Allah pada saat nanti udah mau kuliah 1 jam sebelumnya kan, kita sudah bisa mensubmit ini. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya di dalam diskusi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua izin nanti dikirim dalam bentuk Word ya Pak, kalau tidak keberatan ya. Oh iya, iya. Di lebih bisa emailnya aja, emailnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Yo, izin lab. Angel, libur belajar aneh. Makasih Kang Denny. Sama-sama Bu Abeng. Ini rekamannya dihapus dulu, diamatin dulu. Saya baru nyampe rumah. Masang. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit, saya nunggu aja Pak Ketua ya. Nanti saya ini kan coba. Iya, siap-siap. Nanti saya email kan. Horizon. Makasih ya Pak Den. Tiap tim. Pak Den. Simpulan dari tiap kelompok atau langsung Pak Horizon yang tadi hitam-hitam disimpulkan? Tetap menunggu Pak. Ada pointer dari para bab boleh Pak. Kalau boleh dikirim Pak. Di grup aja Pak. Nanti kita dikirim tambahkan. Di grup nanti Pak biar disatu. Ya. Oh. Kan Pak Ses kan masih mau ngobrol sama Pak Dir. Kita tunggu aja hasilnya apa Pak. Dikirim aja Pak malam ini.